Halo Sobat Let's, selamat datang di Let's Podcast. Di episode 5 kali ini, kita akan membahas dan mengulas terkait implikasi SEMA nomor 2 tahun 2023 terhadap perkawinan beda agama di Indonesia. Bersama narasumber kita yang begitu luar biasa, beliau merupakan salah satu guru besar Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yaitu Bapak Profesor Dr. Arvin Hamid SH.MH. Selamat pagi Prof. Bagaimana kabarnya hari ini Prof? Alhamdulillah, sehat walafiat, baik. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya Prof. Baik, nah langsung saja yang pertama nih Prof. Ya. Mengapa pasangan beda agama itu dilarang di Indonesia? Ya, tema yang disampaikan oleh host ini sangat menarik, yaitu implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2023. Baru 2 bulan ya. Ya, Agustus, September, Oktober ya, baru 2 bulan itu SEMA diumumkan dan diberlakukan. Perlu kita pahami memang ya, negara Indonesia ini kan negara beragama, ya satu negara beragama, negara yang dibolehkan tumbuh dan berkembang beberapa agama. Terdapat 6 agama yang sah dibolehkan berkembang di Indonesia. Tapi kenapa muncul larangan kawin beda agama? Apalagi dikuatkan dengan peraturan, yaitu peraturan Mahkamah Agung SEMA nomor 2 tahun 2023. Sebenarnya justru di sini letak ciri khasnya Indonesia sebagai negara beragama. Agama yang 6 ini oleh negara harus difasilitasi. Artinya negara harus mensupport penerapan ajaran agama-agama yang sah di Indonesia. Bukan hanya Islam. Ya, Islam memang 87%. Sisanya ada 5 agama punya hak yang sama untuk difasilitasi oleh negara. Nah, juntrungan SEMA ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perkawinan. Dalam pasal 2 dikatakan, ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan keyakinannya itu. Ini kata kunci sebenarnya bagi seluruh rakyat Indonesia yang menganut 6 agama dan kepercayaan itu. Ya, nanti sah perkawinannya kalau agama menyetujuinya. Ya. Nah, sementara 6 agama ini ya secara substansi, baik kita baca langsung melalui pandangan-pandangan para ahlinya, kita diskusi langsung dengan para penganutnya, para pendetanya, para ulamanya dan sebagainya. Ya, substansinya memang juga melarang perkawinan beda agama gitu. Jadi bukan hanya Islam, persepsi kita selama ini Islam saja melarang perkawinan beda agama gitu. Ternyata tidak, substansinya itu semua agama melarang perkawinan beda agama. Larangan perkawinan beda agama ini jangan diartikan sebuah kontroversi gitu, sebuah kondisi yang intoleran gitu, sebuah kondisi yang akan mengganggu toleransi. Tidak demikian adanya. Justru undang-undang aturan hukum kita ingin menguatkan agama masing-masing, yaitu larangan kawin beda agama itu tidak sah. Jadi SEMA nomor 2 tahun 2023 itu bukan hal baru sebenarnya. Itu adalah penguatan negara atas nama melalui Mahkamah Agung agar konflik, perbedaan, perdebatan yang selalu muncul sampai hari ini, yaitu keabsahan nikah beda agama, tuntas. Ya,
Mahkamah Agung melalui SEMA-nya atas nama negara menyatakan tidak sah. Yang selama ini banyak sekali praktek-praktek untuk mengelabui substansi undang-undang yang melarang beda agama. Ada nikah siri, ada nikah yang dipaksakan, ada nikah melalui perintah pengadilan karena menggugat ke pengadilan dan lain-lain. Ini semua harus diselesaikan. Substansinya harus dikembalikan kepada hukum agama, yaitu 6 yang memang substansinya melarang kawin beda agama itu. Jadi SEMA Mahkamah itu bukan hal baru, tapi penguatan ajaran agama, dan negara menguatkan, negara memfasilitasinya dengan baik melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya itu. Kira begitu dulu ya. Baik Prof, dari jawaban Prof yang tadi itu menjelaskan dari substansinya itu memang melarang pernikahan beda agama. Namun mengapa masih terdapat pasangan beda agama di Indonesia, Prof? Ya, oke. Baik. Karena ini bicara soal nikah ya. Bicara soal perkawinan, ini bukan hanya soal hukum. Bukan hanya soal agama. Tapi juga mencakup aspek sosial, aspek budaya, aspek kebangsaan, kemasyarakatan dan lain-lain. Lagian berbicara soal nikah, ini kan bicara soal hati gitu, soal cinta, soal kebersamaan, soal kasih sayang, soal orientasi membangun kehidupan ke depan dan sebagainya. Meskipun ya para penganut agama ya telah mendakwahkan mungkin ya di tempatnya masing-masing. Di Islam dakwah tentang nikah beda agama itu dilarang. MUI sudah memfatwakan bahwa tidak sah nikah beda agama dan lain-lain oleh ormas-ormas Islam yang lain. Tetapi dalam kenyataannya masih saja ada yang nikah beda agama. Nah, kalau kita mengacu ke SEMA itu kan ditetapkan pada bulan Juli. Jadi sebelum SEMA itu nikah beda agama yang berlangsung selama ini berbagai modus. Bisa nikah siri, ya bisa nikah di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia. Bisa juga dengan nikah berdasarkan dengan menggugat ke pengadilan ya untuk dicatatkan, daftarkan dan sebagainya. Yang lalu ya karena ini tidak berlaku surut, ya biarlah dijalankan perkawinan yang sudah berlangsung beda agama itu. Tetapi mulai Juli sampai hari ini sampai dan seterusnya, pengadilan sudah tidak dibenarkan melayani lagi, mengabulkan pencatatan pernikahan terhadap kawin beda agama. Karena ini susah dihindari, ini kan soal hati dan sebagainya. Jadi hati yang sudah terpaut itu ya susah ya berbagai cara dilakukan. Tapi sebagai bangsa yang bermartabat, sebagai bangsa yang religi gitu, tolonglah semua jamaah, semua pengagama kembali menyimak, kembali menyadari perintah agamanya masing-masing. Demikian pula perintah-perintah aturan bernegara agar kehidupan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, saya kira begitu. Ya. Baik Prof. Pertanyaan selanjutnya, belum lama ini Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA nomor 2 tahun 2023. Ya. Nah, apa yang mendasari dikeluarkannya SEMA ini, Prof? Dan mengapa baru sekarang SEMA ini dikeluarkan, Prof? Oke, baik. Jadi itu tadi pengantar saya bahwa SEMA ini keluar sebenarnya substansinya bukan hal baru. Cuman pemahaman rakyat Indonesia dan kita semua mungkin tidak tuntas gitu. Dikira itu nikah beda agama itu sah-sah saja gitu. Kemudian nikah beda agama, nikah antar warga negara berbeda, nikah dengan sistem hukum yang dianut berbeda. Ya, itu juga menarik. Tapi itu beda dengan nikah beda agama gitu. Jadi yang pertama, mengapa saya mau mengeluarkan? Tidak lain adalah ingin menghilangkan kontroversi, ingin menghilangkan ketidakpastian gitu. Salah satu peran peradilan kan, peran hakim, peran para penegak hukum untuk menghilangkan ketidakpastian. Nah, jadi sekarang sudah pasti bahwa nikah beda agama itu
berdasarkan undang-undang nasional, undang-undang positif di Indonesia tidak sah. Undang-undang ini menguatkan yang kedua, undang-undang ini menguatkan perintah agama. Perintah masing-masing agama, yang Islam itu melarang keras perkawinan beda agama. Apalagi dalam surah Al-Baqarah itu wala tankihul musyrikin hatta yu'min dan seterusnya gitu. Janganlah kamu nikahi laki-laki muslim dengan wanita musyrik dan lain-lain dan seterusnya gitu. Sebaliknya juga begitu. Iya. Ini menguatkan gitu. Jadi memang perlu sosialisasi ini, dan jangan juga diterjemahkan bahwa Mahkamah Agung melanggar HAM, Mahkamah Agung mengambil alih kewenangan agama. Tidak, justru Mahkamah Agung ini memposisikan dengan baik ajaran agama yang tidak mensahkan memang kawin beda agama. Yang kedua, menyelesaikan konflik, perdebatan yang tidak ada kepastian selama ini. Sekarang sudah pasti negara tidak mensahkan. Pengadilan harus menolak permohonan untuk nikah beda agama. Sekira begitu? Ya. Baik Prof, pertanyaan selanjutnya, apakah SEMA nomor 2 tahun 2023 ini berdampak pada program Kementerian Agama yaitu moderasi agama di Indonesia, Prof? Ya, bagus. Ini pertanyaan yang bagus ya. Itu tadi saya katakan, Indonesia negara religi. Ya, Prof. Ya, negara yang berdasarkan negara penganut agama gitu. Tapi tidak mendasarkan agama tertentu. Jadi negara adalah negara yang beragama, tapi bukan agama tertentu. Ada 6 agama yang sah untuk diterapkan. Ke-6 agama yang sah ini itu adalah warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia kita bersatu bersama, kebersamaan, berjuang mengisi kemerdekaan, membangun agama kita masing-masing. Kita bersaudara. Nah, Kemenak belakangan ini melalui Kementerian Kemenak mengambil tema moderasi beragama. Bagaimana membangun kehidupan beragama di Indonesia, kehidupan antar beragama di Indonesia secara moderat gitu. Tidak boleh ada ekstrim-ekstrim gitu. Agama yang satu menyalahkan yang lain, agama yang lain menyalahkan yang lain, akhirnya terjadi ekstremis, apalagi radikalisme dan sebagainya, apalagi terorisme. Itu musuh kita bersama. Sehingga saya kira dengan larangan kawin beda agama itu justru ini akan menumbuhkan toleransi yang sangat tinggi gitu. Kalau di Islam jelas lakum dinukum wal yadin. Agamamu agamaku. Tapi ketemunya di mana? Di bakti sosial, di kantor, di lapangan, di pasar dan sebagainya. Nah, dengan kepastian bahwa nikah beda agama itu tidak sah, ini menunjukkan bahwa pada ajaran agama ada ajaran-ajaran yang hakiki, ada ajaran-ajaran yang substantif, yang sakral, tidak boleh campur aduk. Kalau di Islam itu nikah nggak boleh, tapi yang lain boleh. Lebih banyak yang dibolehkan yang lain, misalnya hubungan ekonomi. Ya, umat Islam bisa bermitra dengan non-Muslim siapa saja, dengan ekonomi syariah gitu. Bisa berpolitik, dalam kehidupan sosial politik boleh. Dalam kehidupan pendidikan boleh berkolaborasi. Dalam kehidupan partai boleh berkolaborasi, karena kita negara Indo, negara Pancasila gitu. Jadi dengan berbeda satu ini karena dengan ibadah keyakinan, beda agama tidak boleh kawin, ya kita hargailah. Ini pintu toleransi yang sangat bagus, tidak mencederai moderasi beragama. Justru dari sini jelas, ayo kita bermoderasi. Tapi untuk kawin ya tahan-tahan dulu lah. Tapi untuk yang lain boleh, ayo kita berkolaborasi, ayo kita bermitra. Kira begitu deh ya. Baik Prof, pertanyaan selanjutnya, dengan dikeluarkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini, bagaimana dampaknya terhadap pasangan beda agama yang ada di Indonesia? Oke, jadi ini kan kita pilah ya. Sebelum SEMA
realitas bahwa banyak yang kawin beda agama. Pasca SEMA ini belum ada kasus, tapi saya kira kan pasti tertolak. Yang sudah nikah beda agama, dan ya alhamdulillah, karena sebahagian juga ada yang mawaddah warahmah, ada yang bertahan sampai selesai, sampai di akhir hayat dan seterusnya, bisa baik-baik saja. Tapi sebagian besar juga berdasarkan penelitian, berdasarkan memang sangat sensi gitu ya, sangat sensi untuk diterpa fitnah, diterpa apa dan sebagainya. Tantangannya banyak. Nah, kita harapkan kawin yang beda agama ya untuk sementara ya, untuk saat ini ya silahkan menjalani kehidupannya dengan baik. Ya. Kemudian yang belum, ini yang pasca SEMA. Ya, ini harus dipahami baik-baik. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bagi yang mau menikah yang sudah cinta mati gitu ya, cinta mati ya. Pokoknya yang buku suka sama sekali, yang dulunya boleh melalui menggugat di pengadilan agar didaftarkan. Sekarang nggak boleh, pengadilan harus nolak gitu. Kalau nolak pengadilan yang kena, bisa hakimnya bisa kena, bisa paniteranya bisa kena gitu. Jadi tiada cara kecuali ayo para tokoh agama, para ustaz pembagi, para pendeta, lakukan sosialisasi sedini mungkin agar anak-anak kita ya, remaja-remaja dan para yang mau menikah tidak masuk di wilayah itu. Ya, tumbuhkanlah cintamu pada pada kondisi yang dibolehkan. Jadi cinta jangan main-main sekarang ya, adik-adik sama mahasiswa. Kalau ada agak mau tumbuh, lihat dulu. Ya, kalau seagama bismillah. Kalau tidak seagama, ya jangan dulu lah. Tidak seagama di sini bukan hanya Islam dengan non-Islam, tetapi antara Kristen dengan Hindu nggak boleh. Antara Hindu dengan Buddha nggak boleh. Bahkan antara Kristen dengan Katolik itu kata nggak boleh. Jadi ini luas ini pengertiannya. Bukan hanya Islam dengan non-Islam. Jadi peran mubalik menjadi bertambah ini. Karena ini pasti ditolak. Jadi harus ada solusinya. Solusinya ya mubalik berperan. Tidak mempan mubalik, tetap dia mau. Ya, para ahli bilang lakukan konversi agama gitu ya. Ya, salah satu pihak harus tunduk ke agama yang lain, calonnya. Misalnya kalau laki yang muslim, perempuannya yang lain, ya kalau mau dikawinkan secara sah di peranan agama, dikuat, ya harus beralih ke suaminya. Atau sebaliknya, ya tergantung kesepakatan mereka. Tapi saya kira hal ini kurang bagus. Ini kan keyakinan ya. Keyakinan kita harus yakin dengan agama kita. Lebih baik kita hindari, kita tindakan preventif lah gitu. Ya tapi kalau terpaksa ya seperti itu. Ya, apakah ikut yang perempuannya, agama perempuannya, atau ikut agama laki-lakinya, terserah. Yang jelas nikahnya harus berdasarkan hukum agama. Tidak boleh beda agama. Harus satu agama. Ya, oke, saya kira gitu. Baik, Prof. Selanjutnya apa yang dapat dilakukan oleh pasangan beda agama ini agar tetap memperoleh hak-haknya setelah dikeluarkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini? Oke, jadi yang sebelum keluarnya SEMA ini ya hak-haknya ya tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, nikah beda agama, nikah siri dan sebagainya, ya yang terkait dengan negara, karena negara hanya mengakui yang tercatat, yang sah dan berdasarkan agama dan tercatat, hanya itu yang bisa dilayani oleh negara atas nama negara. Tapi kan ada hak sosial yang lain, ya hak ekonomi yang lain seperti ya misalnya seorang yang kawin beda agama, ya kalau dia Muslim, ya maka dia akan menjadi ahli waris kepada ibunya. Bapaknya bagaimana? Ya tidak ada hubungan hukum karena dia kawin pada kondisi yang terlarang gitu. Ya, bagaimana caranya? Ya pasti ada jalannya.
Nah, yang terakhir nih Prof, setelah dikeluarkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini, bagaimana status pernikahan maupun status anak dari orang yang memilih melakukan perkawinan beda agama di luar negeri dan jika mereka kembali ke Indonesia, Prof? Oke, jadi pertanyaan ini bagus. Jadi sebenarnya memang diatur bahwa warga negara Indonesia bisa kawin di luar negeri. Begitu pula warga negara lain kalau dia ke Indonesia juga bisa kawin di Indonesia, tentu dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diberlakukan. Nah, ada dua kemungkinan di sini. Ya, warga negara Indonesia ke luar negeri dan menikah di sana memang karena kondisi, karena mungkin dia ada penugasan, pindah kerja, pindah ada tugas selama itu dan dia menikah di sana. Ini berlangsung, ya ini tidak ada problem. Ini sejak lama diwadahi oleh Undang-Undang 174. Dia kawin di sana, ya kawinnya itu ya bisa berdasarkan agamanya, ya berdasarkan hukum di sana atau berdasarkan hukum Indonesia. Pulang ya langsung disahkan gitu. Tinggal melaporkan saya pernikahannya dan itu diakui oleh negara. Nah, kemungkinan yang kedua, dia menikah di luar negeri karena mensiasati ini. SEMA ini sudah dalam Mahkamah Agung, tapi ini kan belum ada kita lihat. Jadi dia siasati karena di Indonesia sudah bisa kawin agama, dia keluar negeri lah gitu ya, kemana tetangga Malaysia, Singapura dan sebagainya yang dekat-dekat barang 1 bulan, kemudian menikah di sana. Dia siasati. Kalau yang pertama saya pesankan bagi kita semua, bagi masyarakat Indonesia, bagi calon ya kalaupun ada yang mau melangsungkan perkara seperti itu, ingat ini bukan main-mainan ini. Perkawinan itu terutama bagi yang muslim itu bukan soal siasat mensiasati. Tetapi itu adalah perjanjian yang suci. Mitsakan galiza, perjanjian yang suci, yang keramat, yang sakral, yang mulia gitu. Karena itu jangan disiasati gitu. Ya, karena meskipun dia siasati seperti itu, tapi substansi agama kita kan tidak bisa kita main-maini kan. Substansi agama kita melarang bahwa tidak sah perkawinan beda agama. Siasat bagaimanapun yang dilakukan, Anda kawin dengan beda agama, ya substansinya tidak sah gitu. Ya, meskipun hukum formalnya, hukum negaranya, bisa saja Anda kawin di sana, pulang ke Indonesia disahkan, itu sah-sah saja, tetapi substansinya, masa kita mau gade keyakinan kita gitu. Ya, pesan saya, kalaupun ada yang mensiasati seperti itu, ya mungkin saja bisa, tetapi saya belum tahu karena belum pernah dilakukan. Tapi sebaiknya tiada hilangkanlah siasat mensiasati dalam soal perkawinan. Karena substansinya, penafsiran yang digunakan di sini adalah penafsiran sistematis, penafsiran substantif. Artinya dimanapun Anda menikah, ya melangsungkan pernikahan, kalau memang beda agama ya tetap tidak sah gitu. Ya meskipun hukum formalnya sah-sah saja. Ya kita kan mau taat pada agama, sami'na wa ata'na dengan keikhlasan, dengan betul-betul karena Allah. Ya semoga tidak terjadilah itu ya. Jangan siasat mensiasati jadi warga negara yang memang keluar negeri menikah sesuai ketentuan yang berlaku di sana, kembali ke Indonesia sahkan, dan itu harus diakui oleh negara. Saya kira ini deh ya. Nah, jangan Anda semua ini main siasat-siasat ya soal kawin. Kembalilah sadari bahwa ini perjanjian yang suci, yang namanya substansi, yang namanya hakikat. Kalau Anda kawin beda agama, biar di Ka'bah pun, dimanapun Anda menyeberang ke akhirat pun, ke dunia lain kawin tetap beda agama, ya tetap tidak sah gitu. Itu substansi yang kita pegang. Oke, saya kira selamat. Sobat Let's. Ya, selamat, semoga ini diskusi kita ini, adik host dan para organizer mendapatkan berkah dan kita mendapatkan manfaat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Baik Prof, terima kasih. Nah teman-teman, itulah tadi Let's Podcast kita dengan tema
implikasi SEMA nomor 2 tahun 2023 terhadap pasangan beda agama di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Arvin Hamid atas ilmu dan waktu yang telah diberikan. Saya Fresi Alia Ramadhani pamit undur diri. Sampai jumpa di Let's Podcast selanjutnya. Let's Institute, bersama belajar, bersama berpikir, bersama berkarya. Reading of Law.